Cuma teman-teman sekalian, yang saya sayangkan sekali, banyak di antara kita teman-teman masih menomorsekiankan pengobatan yang disampaikan oleh wahyu. Yang paling pertama, saya titik beratkan di hikmah yang keempat ini teman-teman sekalian, gunakan ruqyah syariah, ruqyah syariah. Wahai teman-teman para dokter muslim, belajar ruqyah syariah. Anda boleh ikuti ceramah kami di playlist di YouTube Insyaallah tentang ruqyah syariah. Obati pasien Anda dengan ruqyah syariah sebelum obat-obat medis kalau perlu. Apa itu ruqyah syariah? Gunakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditentukan dalam syariat untuk pengobatan. Gunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gunakan, ya kalau kita bahasakan sekarang, herbal-herbal yang memang Nabi SAW atau obat-obat tepatnya yang Nabi SAW sudah tentukan untuk umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, renungi baik-baik surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami benar-benar turunkan Al-Quran yang dapat menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya adalah penawar syifa, pengobat, penawar dari semua penyakit jiwa kah, fisik kah, semua penyakit. Misal contoh Anda, sering saya bahas itu, membaca Al-Fatihah, membaca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah atau akhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, kemudian Anda tiupkan ke telapak tangan lalu Anda usapkan ke tubuh. Ya. Disebutkan ya, bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW apabila ada orang yang mengeluhkan sesuatu kepada beliau penyakit, atau tubuhnya bernanah bahkan luka parah, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya demikian. Jadi beliau membaca doa ini. Ya. Jadi beliau bukan langsung kasih obat pertama. Nabi SAW memberikan petunjuk beliau sentuhkan ke tanah. Lalu beliau mengangkatnya sambil membaca. Bismillahi turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa bihi, yushfa saqimuna, bi'iddi rabbina. Dengan nama Allah, Bismillah, turbati ardina. Inilah tanah negeri kami. Tanah yang disentuhkan ke ujung telunjuk tadi ya. Biriqati ba'dina, dengan liur sebagian kami. Karena biasa Nabi SAW tiupkan. Dengan sedikit ludah. Yushfa saqimuna, yang akan menyembuhkan orang sakit di antara kami. Bi'idni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Lalu kemudian disentuhkan ke tempat yang sakit. Juga Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau menjenguk salah satu kerabatnya yang sedang sakit, maka beliau mengusap tangan kanannya ke tempat yang sakit sambil membaca Adhibil ba's, Rabban nas, washfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Adhibil ba's, hilangkanlah penyakit. Rabban nas, Tuhannya seluruh manusia. Washfi anta syafi, sembuhkanlah, karena hanya Engkau saja penyembuh atau pemberi kesembuhan. La shifa illa shifa'uk, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Ini subhanallah tauhid kepada Allah. Gak ada kesembuhan kecuali Allah mau sembuhkan. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Beliau sentuhkan tempat sakit. Ini yang dahulu Nabi SAW melakukan. Bukan langsung kasih madu, kasih obat. Nabi SAW pertama kembalikan dulu kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasien Anda duduk, sakit ini. Baik. Coba sekarang. Ibu atau bapak muslim, ya, baca. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sederhana. Segala puji bagi Allah, salawat pada Nabi SAW. Bilang, ya syafi, wahai pemberi kesembuhan. Ishfini, sembuhkanlah aku. Kalau perlu, doa-doa yang saya bacakan tadi, Anda bisa print, Anda perbanyak, ya, atau Anda persiapkan buku. Ya, nanti insya Allah terakhir saya akan tunjukkan beberapa jenis buku yang teman-teman bisa perbanyak buku ini, letakkan di tempat-tempat praktek Anda, letakkan di ruang-ruang tamu Anda, selalu bawa di tas Anda. Kalau Anda sedang silaturahim kepada keluarga, ketemu sama orang, kasih hadiah. Sebarkan ilmu ini. Ini luar biasa ilmu-ilmu ini. Ya. Biar mereka baca, Anda juga biasa baca. Letakkan Anda lagi periksa tubuhnya sambil Anda baca ini. Bismillahi turbati ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna, bi'idni rabbina. Sambil Anda periksa penyakit dia. Sambil Anda tekan perutnya. Sambil Anda periksa penyakitnya. Rabb adhibil ba's, Rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Itu artinya luar biasa itu. Jadi kita berdoa kepada pemilik tubuh itu. Pencipta kita semua. Pencipta penyakit itu dan yang memberikan kesembuhan. Ini paling penting dalam seluruh bahasan kita sebenarnya poin ini teman-teman sekalian. Karena ini luput dari banyak orang. Saya sayangkan ini terjadi pada dokter-dokter Nasrani. Saya pernah berdakwah sampai ke Irian. Mereka kalau ngobatin orang, walaupun itu orang muslim, yang mereka lakukan adalah mereka pertama suruh kembali ke Bapa lah, ke Yesus lah, apalah segala macam. Baru kemudian diobati. Kenapa yang dokter muslim tidak lakukan ini? Berapa banyak di antara dokter muslim yang praktek lapangan? Ya, koas dan segala macam. Kenapa enggak belajar ini? Kenapa enggak lakukan ini? Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis yang lain juga Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, ia mengeluhkan sakit di tubuhnya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit gini. Nabi SAW bilang apa? Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik. Coba taruh tanganmu di tempat yang kau sakit itu. Suruh taruh di mana sakit? Di dada kah? Tenggorokan kah? Di kepala kah? Di kuping kah? Di apalah, di mulut lah, misalnya di hidung. Di mana? Punggung. Mana yang sakit? Letakkan tanganmu sendiri. Wakul, lalu baca. Bismillah salatan. Bilang Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Kemudian setelah itu, waqul sab'a marrat. Lalu setelahnya, itu dibaca bismillah 3 kali, lalu baca 7 kali setelahnya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sambil pegang tempat sakit, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya, dengan kemahakuasaanmu dari seluruh keburukan yang aku rasakan dan aku khawatir darinya. Baca 7 kali sambil pegang. Ingat, ikuti keyakinan teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan sembuhkan. Baca bismillah, 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 a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kalau pasien Anda atau orang yang sedang sakit, istri atau suami Anda atau anak Anda pegang, bilang kalau dia laki-laki, bismillah, 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 a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma wajada wa hadara. Anda tulis itu ya. Ma wajada wa hadara. Kalau tadi kan kalau saya yang pegang tempat saya, ma ajidu wa hadara. Apa yang saya rasakan, apa yang saya rasakan dan apa yang saya khawatirkan. Kalau orang lain laki-laki, ma wajada wa hadara. Apa yang dia rasakan laki-laki dan dia khawatir. Kalau perempuan, ma wajadat wa hadarat. Dan apa yang dia rasakan si perempuan ini dan juga yang dikhawatirkan oleh dia. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Anda sebagai dokter bertemu dengan pasien, Anda sebagai orang yang menjenguk orang sakit, renungi, jalankan hadis ini, mulia sekali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu." Siapa yang menjenguk orang sakit dan belum tiba ajalnya. Selama belum datang ajal yang Allah tentukan ke pasien itu, ke orang yang sedang sakit kita jenguk, kerabat atau orang lain pun, faqala indahu sab'a marrat. Lalu dia baca di sisinya 7 kali. 7 kali dia baca doa ini, pendek sekali doanya, mudah dihafal. Detik ini pun Anda kalau ikutin saya bisa hafal, mudah. Baca 7 kali. As'alullahal azim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkan. Pendek sekali. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik singgasana agung, agar menyembuhkan laki-laki, ayyashfiyaka, perempuan, ayyashfiyaki. Bedanya di ka sama ki aja terakhir. Saya ulangi, as'alullahal azim. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arsyil azim, Tuhan pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki. Apa kata Nabi SAW? Jaminan dari utusan Allah, guru dan kiai kita semua, kekasih orang-orang beriman, utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Illa afahullahu min dzalikal marad. Kecuali pasti Allah akan sembuhkan dia dari penyakit itu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Luar biasa hadiah dari Nabi SAW. Baca 7 kali sembuh dia. Ya. Juga dari Abu Sa'id al-Khudri, dalam hadis yang lain, bahwasanya anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita. Satu hari pernah Jibril datang menemui Nabi SAW, kemudian berkata, wahai Muhammad, apa yang kau keluhkan? Karena katanya Nabi SAW sedang sakit. Apakah kau sedang sakit? Faqala na'am, iya benar, aku sedang sakit, kata Nabi SAW. Qala, Jibril mengajarkan, baca, bukan minum, bukan makan, baca. Bismillahi arkik. Maka Jibril membaca ini. Dengan nama Allah, aku meruqyamu. Bismillahi arkik. Min kulli syai'in yu'dhik. Dari segala sesuatu yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dan dari keburukan setiap jiwa atau mata yang hasad, mata yang iri. Karena orang yang iri matanya panas ya. Biasa gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ainil haq, mata panas itu benar terjadi ya. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyamu. Hadis sahih diriwayatkan Muslim. Masih mau lagi dapat bonus banyak. Ibnu Abbas meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kalau siapapun yang sedang kesusahan, bacalah la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, pemilik singgasana yang Maha Agung. Tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik singgasana, ya, zat yang pemurah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tentu ini kalau kita rincikan cukup panjang teman-teman sekalian, saya ringkaskan karena melihat waktu ya. Sekarang sudah 14 lewat 10 menit. Kemudian juga ada hadis yang riwayat Tirmidzi, kita dianjurkan membaca doanya Dzannun. Dzannun itu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pada saat ditelan oleh ikan, beliau baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, la yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lah. Tidak ada seorang muslim pun yang baca ini dulu kemudian dia berdoa kecuali doanya akan diterima. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda mau buka praktek, baca dulu ini. Minta agar Allah mudahkan kesembuhan pasien Anda melalui Anda. Itu luar biasa gitu ya. Dan banyak sekali teman-teman kalau kita mau bahas tentang doa-doa ruqyah, tapi ini diantaranya ya. Kemudian teman-teman sekalian saya tutup, atau saya tambahkan selain doa ruqyah baru kemudian ada ikhtiar, tadi saya bilang dengan herbal-herbal seperti misalnya madu, ya, karena Nabi SAW kesembuhan pasti di 3 hal. Di madu, tapi madu asli, konsumsi selalu madu. Kemudian habbatus sauda, yang kata Nabi SAW, maaf, yang 3 hal itu madu, kemudian bekam, ya, dan kai ini menggunakan besi panas yang dikagetkan, tapi kata Nabi SAW, aku melarang umatku berobat dengan kai. Jadi kita fokus kepada bekam dan madu. 2 hal itu selalu kita lakukan ya. Kemudian juga habbatus sauda yang kata Nabi SAW, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Ya.
Kemudian juga air zam-zam, konsumsi kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan air orang yang meminumnya. Saya tutup teman-teman dengan hal yang penting sekali, yang juga tidak kalah pentingnya maksudnya, yaitu teman-teman sekalian hati-hati dengan jalan-jalan syaitan pada saat sakit. Yang pertama, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ringkaskan ini karena dalam hadis kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Maksudnya kalau dia sangka dia akan disembuhkan, Allah akan sembuhkan. Dia sangka Allah tidak sembuhkan, maka Allah juga tidak akan sembuhkan. In dhanna khairan falahu. Kalau dia sangka baik, maka dia akan mendapatkan itu. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia sangka buruk padaku, maka aku juga akan berikan keburukan itu. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu juga digarisbawahi adalah jangan pernah mengkonsumsi obat ya, atau terapi pengobatan dengan yang haram. Renungi hadis ini, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kata Nabi SAW, Inna Allah anzala da'a wa dawa, wa ja'ala li kulli da'in dawa, fatadawa wa la tadawa bi haram. Allah menurunkan penyakit dan obat. Dia menjadikan tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah dan jangan berobat dengan apa yang diharamkan. Jauhi semua. Selama haram, oh ini ada kandungan babinya, oh ini. Selesai, berarti tidak akan sembuh. Udah, akan mendatangkan penyakit-penyakit baru nantinya. Hai para dokter muslim, muliakan ilmu anda itu dengan Islam. Jangan justru anda tampil bernama Muhammad, Ahmad, Yusuf, Harun dan seterusnya, tapi anda tidak ada simbol Islamnya sama sekali. Harusnya anda tampil dengan semua ini. Dengan Islam anda. Anda dahulukan untuk ruqyah syariah, anda dahulukan untuk pengobatan-pengobatan nabawiyah. Ya. Dan di sini jauhi semua pengobatan yang haram. Anda punya hak menolak kalau obat itu haram. Subhanallah, saya pernah datang ke salah satu kerabat lagi sakit. Sering perutnya muncul kejang. Entah penyakit apa saya nggak tahu. Saya datang waktu itu, saya sempat meruqyah setelah itu. Tapi salah satu anaknya sempat membahasakan ke saya. Ini tadi ibu kami, katanya dokter, dia nggak bisa sembuh perutnya kejangnya kecuali disuntik dan itu bahannya dari babi. Saya bilang, la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW sudah mengatakan, ya, dalam riwayat lain, Allah tidak akan menyembuhkan penyakit kalian dengan sesuatu yang ia haramkan. Nggak mungkin. Kalau sekarang hilang kejangnya akan datang penyakit-penyakit baru nanti. Karena sesuatu yang haram sudah masuk dalam tubuhnya. Penciptanya larang itu. Itu tadi kalau ya, pengobatan dengan obat-obat haram. Juga jangan dengan metode haram. Kedukun. Ini bahaya sekali nih. Dukun. Tidak boleh ke dukun. Kata Nabi SAW, Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyihir, penyamun dan semua jenisnya sama dengan itu dan mempercayai apa yang dikatakan, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dan ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Ya. Ini sekaligus menutup bahasan kita teman-teman. Jadi Anda bisa berobat dengan pengobatan Nabi. Tentu boleh berobat dengan obat-obat medis. Bukan tidak boleh. Nabi SAW mengatakan tadi Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Tapi jangan berobat dengan obat-obat yang haram. Dan coba prioritaskan tadi apa yang sudah kita bahasakan. Ruqyah dan doa syariah. Kemudian Anda berobat dengan habatus sauda, zam-zam tadi yang sudah kita sebutkan, madu dan seterusnya. Dan juga Anda bisa kuatkan dengan pengobatan-pengobatan medis.